Halo Sobat Datang, kali ini kita akan coba bedah sesuatu yang mungkin sering bikin kita garuk-garuk kepala, yaitu sistem pajak potong pungut di Indonesia. Kalau Anda pernah lihat slip gaji atau terima pembayaran dari klien terus mikir, loh kok angkanya segini? Tenang, Anda berada di tempat yang tepat. Kita akan jelaskan semuanya sesederhana mungkin. Nah kan, pertanyaan ini pasti pernah mampir di benak kita semua. Rasanya kayak ada misteri uang yang hilang. Tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Dan hari ini kita akan pecahkan misteri itu bersama-sama. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari misteri uang yang hilang tadi, lalu kita lihat gimana cara pemerintah menagih pajak dengan lebih cerdas. Habis itu kita bedah tuntas apa itu potong dan pungut, dan yang terpenting apa untungnya semua ini buat Anda. Siap? Mari kita mulai. Jadi kita mulai dari sini ya. Kita coba lihat potongan di penghasilan Anda itu bukan sebagai sesuatu yang hilang begitu saja, tapi sebagai bagian dari sebuah sistem besar yang ternyata ada logikanya. Sekarang coba deh kita pakai kacamata pemerintah. Bayangin gimana caranya ngumpulin pajak dari jutaan, bahkan puluhan juta orang dan perusahaan di seluruh Indonesia. Susah kan? Nah, disinilah sistem ini jadi pahlawannya. Dan inilah solusinya. Namanya sistem potong pungut. Ini tuh bisa dibilang cara cerdas pemerintah buat mastiin pajak terkumpul secara efisien. Jadi daripada nagih satu-satu, pemerintah menitipkan tugas ini ke pihak yang membayar. Misalnya, perusahaan tempat Anda kerja atau klien Anda. Nah, ini kuncinya. Bedanya apa sih potong dan pungut? Gampangnya gini, kalau potong, pajak itu dikurangi dari pembayaran sebelum uangnya nyampe ke kantong Anda. Kalau pungut, pajak itu ditambahkan di atas harga transaksi. Jadi yang satu mengurangi, yang satu lagi menambahkan. Beda, tapi tujuannya sama, ngumpulin pajak. Tentu aja, sistem ini nggak asal jalan. Ada buku aturannya yang jelas. Semuanya diatur dalam undang-undang, dari UU Pajak Penghasilan sampai peraturan-peraturan baru. Nah, yang lagi hangat dibicarakan itu PP 58 tahun 2023. Peraturan ini ngenalin yang namanya sistem TR, atau tarif efektif rata-rata. Intinya, ini bikin hitungan pajak gaji bulanan jadi jauh lebih gampang dan gak ribet. Oke, kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari potong. Anggap aja ini kayak sistem prabayar. Jadi pajak Anda itu udah dibayarin duluan sama pihak yang ngasih Anda penghasilan. Nah, ini nih yang paling akrab sama kita semua. PPh pasal 21. Kalau Anda karyawan, ini dia tersangka utama potongan di slip gaji Anda. Gaji, bonus, THR, honor, semuanya dipotong PPh 21. Dan seperti yang saya sebut tadi, sekarang ada sistem TRR. Tujuannya, bikin hitungan PPh 21 dari Januari sampai November jadi lebih simple, lebih straightforward. Nanti baru di bulan Desember ada penyesuaian akhir biar total pajak setahunnya pas dan akurat. Oke, potong itu bukan cuma buat karyawan loh, ada juga yang buat bisnis. Namanya PPh 23. Nah, ini penting banget kalau Anda punya usaha dan bertransaksi dengan perusahaan lain, khususnya kalau Anda menjual jasa. Untuk tarifnya, ada dua angka utama yang perlu Anda ingat. Gampangnya, 2% itu buat jasa-jasa kayak jasa konsultan, jasa teknik, dan sejenisnya. Terus, ada tarif 15% buat yang sifatnya lebih pasif. Contohnya, dividen, royalti, atau bunga. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misalkan PT Anda, sebut saja PT XYZ, ngasih jasa ke PT ABC dan nagih 100 juta rupiah. Nah, PT ABC sebagai pembayar wajib motong pajak PPh 23 sebesar 2%, yaitu 2 juta rupiah. Jadi, yang ditransfer ke rekening PT Anda itu 98 juta rupiah. Yang 2 juta lagi, PT ABC yang store langsung ke kas negara atas nama perusahaan Anda. Simple kan? Oke, beres soal potong, sekarang kita balik koinnya. Kita bahas pungut. Kalau yang tadi mengurangi, yang ini justru menambahkan pajak di atas nilai transaksi. Contoh paling umum dari pungut itu PPh pasal 22. Kapan ini berlaku? Biasanya ini buat transaksi-transaksi khusus. Contohnya, kalau perusahaan Anda jualan barang ke pemerintah atau ke BUMN. Kegiatan impor juga kena PPh 22. Dan angkanya juga spesifik. Untuk kasus penjualan barang ke instansi pemerintah, tarifnya itu 1,5%. Jadi, selain bayar harga barangnya, pemerintah juga akan mungut tambahan PPh 22 sebesar 1,5% dari nilai jual.
Nah, yang satu ini wajib banget diketahui sama teman-teman freelancer dan pemilik UMKM. Namanya PPh Pasal 4 Ayat 2 atau sering disebut pajak final. Ini adalah skema pungut yang dibikin super simple khusus untuk ngebantu para pengusaha kecil. Dan ini bagian terbaiknya. Tarifnya itu kecil banget dan gampang dihitung. Cuma 0,5% atau 0,5% dari omset kotor. Bukan dari keuntungan ya, tapi dari omset. Ini benar-benar ngebantu banget biar urusan pajak nggak bikin pusing para pelaku UMKM. Oke, kita udah bahas detail teknisnya. Potong, pungut, PPh 21, 23, 22, dan lain-lain. Sekarang kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Sebenarnya kenapa sih sistem ini penting? Apa untungnya buat kita dan buat negara? Intinya, ini tuh sistem yang win-win. Buat negara, ya jelas, ini memastikan ada pemasukan yang stabil buat bayar jalan, sekolah, rumah sakit, dan layanan publik lainnya. Nah, buat kita sebagai wajib pajak, ini tuh kayak nyicil pajak tahunan. Jadi nggak kaget bayar besar di akhir tahun. Plus, kita dapat bukti resminya. Dan ngomongin bukti resmi, ini dia yang paling penting. Bukti potong. Tolong jangan anggap remeh kertas ini ya. Ini bukan sekedar arsip. Ini adalah tiket emas Anda. Bukti potong ini adalah aset berharga yang bisa Anda pakai sebagai kredit buat ngurangin total pajak yang harus Anda bayar di akhir tahun. Oke, jadi buat rangkuman, kalau cuma boleh ingat beberapa hal dari pembahasan kita, ingat ini aja ya. 1. Potong itu pajak dikurangi dari penghasilan. 2. Pungut itu pajak ditambahkan ke transaksi. 3. Ini sistem bayar sambil jalan atau nyicil pajak. Dan yang paling krusial, simpan baik-baik semua bukti potong Anda. Itu duit Anda dalam bentuk kredit pajak. Nah, sekarang Anda udah paham kan permainannya. Dengan bekal pengetahuan ini, Anda bukan lagi sekedar penonton pasif dalam urusan pajak. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap buat ambil kendali dan mastiin setiap rupiah pajak Anda terkelola dengan benar?